Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah alladzi an'amana wa hadana ala dinillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu wa ihtada bihuda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin, para jamaah Masjid Jami' Al-Baitul Amin dan juga pemirsa YouTube channel Baitul Amin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan lahir dan batin, kebahagiaan dunia akhirat, mendapatkan ridha Allah, rahmat Allah dan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pagi ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah sholat subuh di hari Jum'ah yang penuh barokah, dilanjutkan dengan pengajian kitab Riyadhus Shalihin di bulan Rabiul Awal di hari Jum'ah. Marilah kita memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru mithla husnik ma ra'aina qattu ya wajah sururi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatu husnul khitami. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'atina ma qad sa'alna min atayakal jisami. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa karimil arwah minna
بلقاء خير الأنام وكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام صلى الله على محمد بارك عليه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم بارك عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم وبارك. Alhamdulillah, mari di bulan Rabiul Awal kita perbanyak baca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hadiah kado ulang tahun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama nanti pada hari kelahirannya, pada tanggal kelahirannya tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan hari Selasa. Nggih. Lahirin niku hari apa? Tanggal kelahirannya 12 Rabiul Awal itu hari Selasa. Perkara pemerintah preine dina Rebo niku kersane pun. Kersane, sing penting mulutane tetep malam Selasa, dilanggar-langgar di musola-musola nggih. Malam Selasa diadakan Maulid Nabi, biasane beto tumpeng lan sak piturute. Sampean lek ndawok tumpeng ojo minimalis, cukup gedang goreng 5, kucur 5, jemblem, hadiahkan nggih, persembahkan yang terbaik. Lek soal mulutan kula percaya wong Madura niku luar biasa. Wah lek mulutan kula nate diundang teng daerah Mayang, Kecamatan Mayang itu daerah Tegal Gusi kalau ndak salah. Niku mulutan niku nggak sekedar gawa tempe tapi timbo. Jadi sengaja memang tuku timbo anyar, mari ngono diisi dengan berbagai macam makanan, segala macam buah. Nah, niku waktu malam Maulid itu kok teng masjid sebagai ya persembahan terbaik, sedekah. Diniati sedekah. Ojo nggak prinsip minimalis, nggak mulutan gawa kotaan. Praktis nopo hitung-hitungan. Nggih, berikan yang terbaik. Malah wonten dawuh nggih, lek gawe jajan to nganu jajan sing paling apik. Wong sampean lek ulang tahun anake ae sampean ngowe jajan sing larang-larang, sing enak-enak dikowok mangan nang di rumah makan mahal dengan harga ratusan ribu rupiah hanya untuk menyelamati ulang tahun anak sing mangan paling cuman wong 5 sak keluarga, tapi entek atusan ewu lah niki kok niat ngurmat lahir Kanjeng Nabi kok kotaan nggih. Ayo kita tunjukkan sebagai ungkapan kebahagiaan kita bagaimana paman Nabi yang bernama Abu Lahab. Abu Lahab itu orang yang paling membenci Kanjeng Nabi, memusuhi Kanjeng Nabi, sampai namanya diabadikan di dalam Al-Quran, tapi bukan dengan nama yang baik, tapi dengan tabbat syada Abi Lahabin wa tabb. Celaka Abu Lahab, karena Abu Lahab begitu memusuhi. Abu Lahab yang seperti itu mendapatkan keringanan siksa, diskon setiap hari Senin. Setiap dino Senin Abu Lahab itu mendapatkan keringanan siksa kubur. Mendapatkan keringanan siksa kubur setiap hari Senin. Kenapa? Karena Abu Lahab itu pernah merasa bahagia
hanya satu kali dalam hidupnya ketika dia menerima kabar kelahiran Muhammad Rasulullah SAW. Waktu itu Kanjeng Nabi dilahirkan, yang membawa berita gembira itu seorang budak perempuan yang bernama sinten? Kalau tidak salah namanya Suwaibah. Suwaibah yang membawa berita gembira. Suwaibah, Abu Lahab ponaan sampean pun lahir, alhamdulillah selamat lanang. Karena saking gembiranya Suwaibah, karena engkau yang membawa kabar gembira ini, engkau aku bebaskan sebagai budak. Satu kali dalam hidupnya Abu Lahab merasa gembira dengan kelahiran Kanjeng Nabi, dan itu terjadi pada hari Senin. Karena itu setiap hari Senin Abu Lahab mendapatkan keringanan, tidak disiksa di alam kubur, hanya karena bahagia dengan kelahiran Rasulullah. Ini ki Abu Lahab, apalagi kula panjenengan sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, tunjukkan rasa kegembiraan dan kebahagiaan itu. Qul bifadlillah, dawuh Gusti Allah teng Quran. Qul, katakan wahai Muhammad, bifadlillah, dengan keutamaan Allah, wa birahmatih, dan dengan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, tunjukkan kebahagiaan. Kalau kamu mendapatkan keutamaan, mendapatkan rahmat Allah, tunjukkan, fabidzalika falyafrahu, tunjukkan kebahagiaan, kebungahan. Dan Nabi Muhammad adalah rahmat yang terbesar, sebagaimana disebut di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kanjeng Nabi itu rahmat yang terbesar bagi alam semesta. Jika tidak ada Nabi Muhammad, Allah tidak akan menciptakan langit, bumi, dan seisinya. Di dalam hadis qudsi disebutkan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Jika bukan karena engkau Muhammad, kata Allah di dalam hadis qudsi, aku tidak akan menciptakan langit, bumi, dan seisinya. Sampeyan iki gak ono lek gak ono Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Nabi Muhammad merupakan rahmat yang terbesar. Kita tunjukkan kebahagiaan, kegembiraan. Nggih, ojo perhitungan nyelamati Kanjeng Nabi, ayo. Kalau perlu, ini saya ke guru-guru yang ada di Riyadhus Shalihin, guru-guru yang di lembaga yang saya pimpin, mulai dari TK, MI, SMP, Aliyah, dan SMK, saya instruksikan malam Selasa sampai dino Selasa sore kudu maca sholawat minimal 10.000. Abu 10.000 sediluk, 10.000 niku sholawat napa sing diwaca? Sholawat Jibril. Sholawat yang tadi kita baca itu disebut dengan sholawat Jibril. Kenapa dikatakan sholawat Jibril? Karena sholawat ini yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Adam ketika Nabi Adam akan melangsungkan pernikahan dengan Ibu Hawa di surga. Mas kawinnya itu baca sholawat. Nabi Adam gak ero, ya apa carane maca sholawat? Wong Kanjeng Nabi sik durung dilahirkan. Semua Allah menciptakan semuanya itu dari Allah pertama kali menciptakan tuh menciptakan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menciptakan cahaya, itu yang pertama kali diciptakan Allah. Baru dari cahaya itulah Allah menciptakan semuanya, langit, bumi, bintang, bulan, matahari, termasuk manusia, bumi, itu diciptakan dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ketika Nabi Adam mau nikah dengan Ibu Hawa di surga, mas kawinnya apa? Mas kawinnya maca sholawat. Ya apa carane maca sholawat? Diajari oleh malaikat Jibril, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu sholawat yang paling pendek. Kau tahu mana wes, gak iso disingkat mana. Masa arep Muhammad. Engko Muhammad sopo sing teko iki. Sholawat yang paling pendek itu sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Maca sholawat niku ayo. Malam Selasa sampean sa anak-anake kabeh ayo niat nguwei kado hadiah ulang tahun kepada Kanjeng Nabi. Kita baca mulai masuk maghrib malam Selasa
pun maca niku sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu 10.000 paling sedilu nggih dilakoni. Lek Jumat kok ngeten niki coba sampean lek pengin latihan dina Jumat ngeten niki maca 1000 sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu karo sampean mulai saka masjid melaku budal nang kantor budal karo olahraga keliling alun-alun sallallahu ala Muhammad. Selawat itu tidak perlu khusyuk, tidak harus khusyuk. Jadi masih kita sambil mengerjakan aktivitas yang lain tidak apa-apa, tidak harus punya wudhu. Kalau amal yang lain belum tentu diterima, kita sholat belum tentu diterima, kita puasa belum tentu diterima, tapi kalau kita baca sholawat pasti akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ditampakkan kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih, niki kula menyampaikan ini karena malam Selasa ini kita akan memperingati lahirnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo mulai malam Selasa kita baca. Din hari ini kita baca 1000 dulu sebagai latihan. 1000. Nah, malam Selasa engko 10.000. Siapkan tasbih yang digital. Tasbih digital niku nggih. Lek tasbih sing puteran ngoten niku cuman 100 kok bingung sampean 110.000 iki berarti pirang puteran nih. 10.000 berarti lek 1000 ping 10 lek 100 10.000 ping 100 puteran tasbih bingung sampean. Tapi lek nggih tasbih digital niku niat ayo tuku tasbih digital niat kepingin nguai kado hadiah kepada Gusti Kanjeng Nabi. Insyaallah keajaiban akan terjadi pada hidup panjenengan karena karena Kanjeng Nabi dawuh man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyara. Sapa wong sing maca selawat 1 kali maka Allah akan memberikan rahmat kepada orang itu 10 kali. Lah lek ping 10.000 berarti 10.000 ping 10 berarti pinten niku? 100.000 rahmati Gusti Allah. Karena itu dikatakan sholawat Jibril itu sebagai sholawat pembuka rizki, karena rizki itu juga merupakan rahmat dari Allah. Sing loro-loro lek kepengin waras sehat itu sembuh itu juga rahmati Gusti Allah. Inna rahmati wasi'at kulla syai. Rahmatku mencakup segala sesuatu. Apa yang kita butuhkan? Sehat, rezeki, keluarga yang bahagia, anak yang soleh solehah, itu semua adalah rahmat Allah. Karena itu kalau kepingin hidup kita bergelimang dan berlimpah rahmat Allah, perbanyak baca sholawat terutama di hari Jumat, dan edisi spesial nanti pada tanggal 12 Rabiul Awal kita baca sholawat 10.000 kali insya Allah. Nggih, sanggup? Insya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kesempatan supaya terus bisa membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. Hadis yang ke-259. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri dari Kanjeng Nabi, beliau bersabda, Kanjeng Nabi dawuh, saya pakai HP karena kalau di HP niki lebih besar tulisannya. Kacamataku nang ndi biyen niku ya. Kesingsal kacamatane niki. Mripate wis mulai napa jenenge duduk min tapi plus. Dadi lek ndelok kudu ngedoh ngeten iki. Ihtajjatil jannatu wan nar. Terjadi perdebatan antara surga dengan neraka. Terjadi perdebatan antara surga dengan neraka. Ihtajjatil jannatu wan nar. Faqalatin nar, maka neraka berkata, nar itu padahal tidak ada tak marbutoh, tidak ada huruf tak muannas, tapi kenapa kok neraka itu dikatakan waqalat itu, dan biasanya kan untuk perempuan waqalat imra'ah,
dan berkata seorang perempuan. Kalau laki-laki waqala. Tapi neraka disebutkan di sini waqalat. An-nar. Neraka berkata, ya, neraka berkata, fiya, di neraka, di tempat kami, iku al-jabbarun, orang-orang pembesar-pembesar. Jare neraka, nang nggonku iku nggone wong gede-gede, pembesar-pembesar. Di tempat saya itu nggone artis-artis, bintang film, nggih, pembesar-pembesar. Sampeyan lek pengen kumpul karo artis ya mlebu neraka ngono. Nggih, kepengin kumpul karo sing ya Allah, tapi tidak semua artis ada neraka, ada artis yang juga masuk surga, terutama artis-artis yang sudah bertaubat, sing dulu membuka aurat, sekarang sudah menggunakan menutup aurat, menggunakan hijab. Banyak kan itu artis-artis yang dulu senengannya buka-bukaan, saat niki berukut, alhamdulillah oleh hidayah saking Gusti Allah. Fiya al-jabbarun, di tempat kami itu tempatnya orang-orang yang jabbarun, pembesar-pembesar, orang-orang yang angkuh-angkuh, wal mutakabbirun, dan tempatnya orang yang sombong-sombong. Mangkane dadi wong ojo sombong. Setan itu, iblis itu dikeluarkan dari surga karena dia sombong, merasa dirinya lebih baik, lebih hebat dari Nabi Adam, sehingga iblis tidak mau tunduk hormat kepada Nabi Adam, padahal itu perintah Allah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika Allah memerintahkan kepada semua malaikat, ya malaikat termasuk iblis di dalamnya, usjudu li Adam, sujudlah kalian semua kepada Nabi Adam. Sujud itu bukan berarti menyembah, tapi sujud itu sebagai bentuk penghormatan. Penghormatan. Sama halnya kalau kita ketemu dengan orang yang lebih sepuh, orang yang lebih bawahan, ketemu dengan atasan, kan memberikan penghormatan. Kepada sang saka merah putih, hormat, gerak, wong nang bendera ae, ngatasi bendera ae lho. Merah putih kuwi dihormat. Iya kalau hanya sekedar benderanya, merah putihnya. Tapi apa di balik merah putih itu? Di balik merah putih itu adalah perjuangan bangsa Indonesia bagaimana bisa merdeka seperti sekarang ini. Kita tidak dijajah lagi oleh penjajah Belanda. Ketika kita menghormati bendera, bukan hanya sekedar menghormati merah putih, tapi menghormati jasa para pahlawan dan jasa para pejuang yang telah gugur di dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sampean enak, gak usah atik musuh Jepang, gak usah atik musuh Londo, sudah menikmati kehidupan Indonesia merdeka. Kata neraka begitu, di tempat kamu ini tempatnya orang-orang sombong, tempatnya orang-orang yang angkuh. Wa qalatil jannah, dan surga juga berkata, fiya niki anu napa istileh jari neraka, nang nggonku, nggone wong bos-bos wis pokoke. Nah, jari neraka, di tempat kami du'afa unnas, di tempat kami itu du'afa unnas, orang-orang lemah, orang-orang du'afa, dhaif, lemah. Wa masakinuhum, dan juga orang-orang miskin, wong-wong melarat. Makanya sampean ojo cilik ati sing tepak dadi yang kebetulan hidupnya miskin, melarat, ojo cilik ati. Disebut di sini oleh surga, di tempat kami itu orang-orang yang lemah, du'afa unnas wa masakinuhum. Karena itu Kanjeng Nabi kan sampai berdoa. Napa dongane Kanjeng Nabi? Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin. Wa amitni miskinan, dan matikan aku dalam keadaan miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin, dan kumpulkan aku bersama dengan golongan orang-orang miskin. Niki donga sing paling ndak payu. Soalnya apa? Gak ana wong, sampean wani maca donga niki? Gak ana wong sing wani maca donga niki di dalam setiap
selesai sholat gak ono wong sing donga, imam masjid masih masjid jamek gak ono sing donga Allahumma ahyini miskinan, gak ono, masih sing kula nggih gak wani pisan maca donga iki. Lek maca Jumatan iki teng masjid jamek nggih, coba imame donga. Tapi diterjemah supaya jamaah ngerti maknanya, artinya Allahumma ya Allah ahyina miskinan, hidupkan kami dalam keadaan miskin, wa mitna miskinan, matikan kami dalam keadaan miskin. Aku yakin jamaah gak ono sing ngamini meneng tok. Wedi melarat temenanan. Paling sing diwaca donga sing paling akeh sing ngamini niku donga waya Jumat niku. Allahumma ya Ghani ya Hamid. Itu memang disunahkan setiap selesai sholat Jumat imam membaca itu. Allahumma ya Ghani ya Hamid, Allah yang maha kaya dan maha terpuji. Ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud, aghnina bihalalika an haramik ya Allah. Panjenengan sugihkan kami, sugihkan kami, kayakan kami dengan rizkimu yang halal, jauhkan dari yang haram. Mesti makmumi amin. Coba balik maca Allahumma ahyina miskinan, meneng mengketek. Ya Allah, padahal orang miskin itu lebih cepat, lebih dulu masuk surga daripada orang-orang yang kaya. Podo-podo ahli ibadah, podo-podo sembayang. Wong melarat niku luwih dhisik mlebu swarga timbangane wong sugih. Kenapa? Karena orang kaya masih banyak pertanyaan. Antara lain pertanyaannya orang kaya, orang yang punya harta, pertanyaannya min ainak tasabah wa fima anfaqta, dari mana kau peroleh hartamu dan untuk apa. Jadi sumbernya itu ditanyakan, sumbernya pendapatannya itu dari mana, apa oleh nyambut gawe, apa oleh bujuki wong, apa oleh korupsi, apa oleh dari rezeki yang dari harta yang tidak halal. Sumbernya ditanyakan dari mana, lalu mari ngono lek wis sumbernya oke, sumbernya bagus, tapi ini dipakai untuk apa, penggunaannya ini untuk apa, pentasarrufannya untuk apa. Jadi lek wong sugih niku sik akeh pertanyaane. Makane lek sampean kepengin cepet mlebu swarga dadi wong melarat, gak usah kakekan pertanyaan apa sing ngabri ditakono, wong ndak duwe apa-apa. Cuman gini kudu siap urip. Nah makanya jangan pernah kecil hati, walaupun umpamanya ditakdir jadi orang miskin atau orang melarat, jangan pernah kecil hati, karena orang miskin itu akan lebih cepat masuk surga dibanding dengan orang-orang kaya. Mantun ngoten. Ketika terjadi perdebatan antara surga dengan neraka, faqadallahu bainahuma, maka Allah menengahi di antara keduanya. Allah memutuskan di antara keduanya, di antara surga dan neraka ini. Gusti Allah yang mengambil keputusan. Napa keputusannya Gusti Allah? Innakil jannah, swarga, sesungguhnya kamu wahai surga, innaki, sesungguhnya engkau wahai surga, itu rahmati, engkau adalah rahmatku. Arhamu biki, aku akan memberikan rahmat itu karenamu, man asya, kepada orang-orang yang aku kehendaki. Artinya apa? Ya masih wong sugih punya peluang untuk masuk surga kalau memang orang-orang kaya itu dikehendaki oleh Gusti Allah. Arhamu biki man asya wa innakin nar, dan sesungguhnya engkau wahai neraka, engkau adalah azabi, engkau adalah siksaku. U'adzibu bika man asya, dan aku akan menyiksa orang-orang itu karena engkau neraka, menyiksa denganmu neraka, menyiksa orang-orang itu dengan neraka, disiksa di neraka. Siapa yang disiksa? Man asya, orang-orang yang dikehendaki, yang aku kehendaki, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Walikulli kuma alayya mil'uha, walikulli kuma, dan aku
akan memenuhi kalian berdua neraka dan surga. Aku yang akan memutuskan iki melbu neraka, iki melbu surga. Karena di akhirat pilihannya hanya ada dua, surga atau neraka. Iya, kalau di dunia banyak pilihan. Arep manggon nang Kampung Ledok, apa nang Kauman, apa nang Telangsari, apa nang Patimura, Gebang, banyak pilihan kalau di dunia. Tapi kalau di surga pilihannya hanya dua, surga atau neraka. Nggih, karena itu. Dan siapa yang akan diputuskan masuk surga atau neraka? Yang diputuskan siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kan ada cerita itu, orang yang sudah masuk ke neraka, ada dua orang yang sudah masuk ke neraka, dipanggil malaikat, panggil dua orang itu, niki wis di ting neraka wis, ditakoni, kenapa kamu kok sampai masuk ke neraka, napa sampean kok sampai mlebu neraka? Nggih Gusti, saya ini selama hidup saya ini tidak pernah ngelakoni kebagusan, tidak pernah menuruti perintah panjenengan, tidak pernah mentaati perintah Allah. Kula niki wis ahli maksiat, wis pokoke dosa kula kathah. Sampean apa? Nggih sami Gusti, kula niki waktu urip wis masyaallah. Saya tidak pernah mengindahkan perintahmu. Saya tidak pernah mengerjakan sholat, saya tidak pernah melakukan kebaikan. Oh ya wis, panjen ngono, panjen awakmu pantas mlebu neraka. Kalau begitu memang kamu pantas masuk neraka, karena kamu selama hidupmu tidak pernah kamu melakukan kebaikan dan kamu tidak pernah mentaati perintahku. Ya sudah, kalau gitu kembali ke neraka, dikongkon balik ke neraka. Lah cuman dua orang ini ketika disuruh kembali ke neraka, ini reaksinya berbeda. Sing situk begitu balik dikon balik nang neraka langsung belayu cepet balik ting neraka. Sing situk melaku karo tolah toleh ningu ingu gitu. Akhirnya lho kok ini ada dua fenomena yang berbeda, ini dipanggil dua orang. Apa sampean kok takon balik nang neraka, sing situk belayu cepet, sing situk kok sik tolah toleh apa? Jawabannya sing belayu cepet ngeten, Gusti, waktu kula urip teng donya kula mboten nate taat teng perintah panjenengan. Lah sakniki mumpung kula diperintah panjenengan kengken cepet balik teng neraka, kula cepet balik teng neraka. Saya ingin melaksanakan perintah panjenengan. Oh ngono ya. Ya wis lek ngono mlebu swarga. Hanya karena dia memperhatikan perintah Allah hanya satu kali dalam hidupnya, tapi ketika Allah menghendaki mlebu swarga. Sing awakmu apa kok mlaku sik tolah toleh inga ingu apa? Boten Gusti, kula niki nyangka diceluk panjenengan, ditimbali panjenengan niki nyangka panjenengan ini kan zat sing maha welas, maha kasih sayang, ya arhamar rahimin, bismillahirrahmanirrahim. Kula pikir kula diceluk panjenengan ini saya akan mendapatkan amnesti dan pengampunan. Karena itu saya masih tolak-toleh temen dah gue dikon balik nang neraka. Temen dah. Oh ngono dadi awakmu husnudzon nang aku arep mengampuni kamu. Nggih, ya wis krana awakmu husnudzon, wis saiki mlebu swarga. Coba. Mangane sampean gak usah kuwatir nang donya sampean nglakoni maksiat, gak usah kuwatir. Sapa ro sampean kok diceluk waktu teng akhirat? Lek diceluk tapi nggih. Lek diceluk kuatire sampean iki kesingsal ketelesut. Wis jangan gambling sudah, jangan gambling. Lek diceluk sampean, lek gak diceluk ya ada ndelesep nang neraka sampean. Minal potonin wal potonat nggih. Udahlah, lakukan apa yang menjadi perintah Allah, tinggalkan apa yang jadi larangannya, dan tetap kita husnudzon kepada Gusti Allah. Karena ada hadis lain yang menyatakan bahwa orang itu masuk surga bukan karena amalnya, dan orang itu masuk neraka juga bukan karena dosanya. Orang masuk surga bukan karena amalnya, tapi orang masuk surga itu karena memang itu adalah rahmatku, kata Allah. Karena itu kan ada qasidah itu, ya arhamar rahimin. Orang masuk surga itu karena rahmati Gusti Allah. Karena itu kita selalu berharap agar supaya kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita selalu berdoa kan itu. Coba ketika duduk tasyahud,
di antara tahiyat apa? Di antara dua sujud, Rabbi firli, ya Allah ampuni aku. Terus kemudian warhamni, dan berikanlah rahmat kepadaku. Rabbi firli warhamni, baru kemudian wajburni. Rabbi firli warhamni, terus napa terusannya? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Tapi setelah minta ampunan lalu minta rahmati Gusti Allah, karena surga itu adalah rahmatku, sementara neraka adalah siksaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dengan membaca sholawat, kata Allah, orang yang baca, kata Kanjeng Nabi, orang yang baca sholawat kepadaku 1 kali, maka dia akan mendapatkan rahmat dari Allah 10 kali. Lek kepingin mlebu swarga, sing akeh maca sholawat kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad. Demikian para jamaah, mudah-mudahan apa yang kita kaji bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah dan mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Karena sa'idina suratal mustaqim suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dilanjutkan dengan sholat isyraq 2 rakaat agar supaya kita mendapatkan pahala haji dan umrah, karena sekarang sudah jam 5:10 menit. Waktu terbit matahari jam 5:03, 7 menit yang lalu. Jadi langsung sholat isyraq 2 rakaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan yang sedekah pada hari Jumat ini menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.